Alhamdulillah sudah bergabung ternyata. Assalamualaikum Mbak Friska. Waalaikumsalam. Masya Allah, salam silaturahmi Mbak Friska. Iya, salam juga nih, Iya, jumpa bareng Yatim Mandiri. Kebetulan siap. aku udah Ini, lama bergabung juga di Yatim Mandiri. oh Alhamdulillah. Sebagai donatur yatim mandiri ya Mbak ya? Di Masya Pekalongan tapi, Allah. Yatim Oh yatim Mandiri mandiri mana Pekalongan ya? Pekalongan. Iya, Rutin masih sampai sekarang ya Mbak? alhamdulillah udah jalan tahun berapa ini ya? Tahun ketujuh mungkin ya. Masya Allah. Ya semoga dengan perjumpaan kita kali ini ya Mbak Friska pertama dan mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi lebih nih Mbak, terutama untuk kemaslahatan umat. Insya Allah ya Mbak Insya ya, Allah, semoga ada ya insya kesempatan Allah. yang lain. Nah mungkin langsung saja ya teman-teman Hmm. untuk menyingkat waktu ya, karena Insya Allah ini 1 jam ke depan teman-teman akan kita simak gitu ya terkait sharing session ini sesuai dengan judul nih yang sudah kita sematkan, yakni investasi syariah ya, pentingnya perencanaan keuangan untuk pemula gitu ya. Ini langsung dengan pakarnya gitu ya. Pakarnya pasar modal Indonesia. Nah, mungkin Bukan pakar kok Mas, cuma mulainya karena lebih mungkin dulu aja. iya betul. Mungkin sempat beberapa kebelakangan itu mengikuti Mbak Friska nih mulai dari di bangku kuliah dulu gitu ya. Karena sebagai informasi ya teman-teman, Mbak Friska ini kalau nanti salah bisa di ini ya Mbak Friska ya, karena ini masih ta'aruf ya, biasanya masih ta'aruf. Karena Mbak Friska ini salah satu ketua nasional investor saham pemula ya, awal tahun 2014 atau 15 itu awal mulanya, dan memang Iya. saya ikuti itu. Dan terakhir di tahun 2020 gitu ya, alhamdulillah sangat berkembang pesat gitu ya, komunitas-komunitas investor saham pemula atau ISP kalau kita kenalnya gitu ya. Nah itu bahkan sampai ada di seluruh beberapa cabang di Indonesia ya, kota di Indonesia Mbak Friska. Dan saat ini Mbak Friska ini sebagai founder ngerti saham ya, nanti silakan teman-teman nih nanti akan kita diskusi ringan aja ya Mbak Friska ya, Iya, ngobrol mengalir aja santai ya nanti aja. ya, Ini betul live ngobrol dari santai. mana ini? Nah ini kebetulan Mbak Friska kita dari Surabaya nih Mbak, Oh, oke Jawa oke. Timur, arek Jawa Surabaya Mbak. Timur. Ya, Ya tetanggaan lah. Saya Pekalongan tetanggaan ya, Jateng. Jawa Tengah gitu ya. Ya di sana hujan kah Mbak? Kalau sekarang ini domisilinya udah Tangerang di Banten. Oh di Banten. Oh Iya, domisilinya di Banten. Ya di iya. sini Surabaya ini hujan nih Mbak. Wah, Malam ini di hujan. sini sepertinya belum ada tanda-tanda mau hujan Belum dari ada pagi. tanda. Masalah. Ya, mungkin langsung ya teman-teman terkait kenapa sih kita harus berinvestasi gitu ya Mbak Friska ya. Tentunya juga kalau kita sebagai umat Islam gitu ya, investasi ini sebenarnya sudah dianjurkan gitu ya dalam berinvestasi daripada kita menimbun modal kita ya Iya. atau pendapatan kita gitu ya. Islam itu malah menganjurkan nih untuk Hmm. berinvestasi gitu ya. Tentunya yang investasi itu bukan hanya mendapatkan cuan di dunia gitu ya. Bahasanya teman-teman nih, cuan di dunia tapi juga cuan di akhirat nih, Mbak. Ya, Gitu ya. amin ya. Nah, makanya di malam hari ini kita adakan sharing session nih teman-teman. Silakan nanti bisa ditanyakan secara kupas tuntas bersama Mbak Friska ini ya. Ya, ini Mbak Friska mungkin sebagai awal ya. Ini ngomong-ngomong terkait investasi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Mbak Friska. Apa sih investasi itu, dan mungkin apa bedanya antara investasi umum dan investasi syariah nih Mbak, gitu ya. Boleh Mbak Iya. Friska? Kalau buat aku pribadi ya, memaknai investasi ini sebenarnya kini untuk nanti ya, maksudnya kalau secara sederhananya Hmm. gitu. Artinya kita ya menyisihkan sebagian, kita punya pendapatan atau penghasilan di saat sekarang ya, pas kita masih sehat, masih bisa kerja atau bisnis segala macam ya, tetap berupaya lah ya untuk konsisten menyisihkan. Harapannya nanti di kemudian hari, pastinya nggak dalam hitungan hari ya, atau minggu, intinya di nantilah di masa depan, entah beberapa tahun ke depan, itu imbal hasil atau returnnya bisa kita nikmati gitu. Jadi yang namanya investasi buatku pribadi
bukan sesuatu yang diharapkan untuk dapat dalam waktu yang instan ya. Jadi memang Betul. udah mindsetnya ya buat nanti kayak gitu. Sekarang kita mumpung masih bisa aktif berkarya, bekerja, Hmm. berbisnis, ini kesempatan kan buat kita ikhtiar lah ya, ibaratnya ngumpulin, konsisten, menyisihkan terus pendapatannya, biar nanti di masa tua paling nggak kita nggak nyusahin anak cucu ya, ibaratnya gitu. Kalau kalau di dalam agama kita pun kan maksudnya menyarankan seperti itu ya, tidak meninggalkan Betul. garis keturunannya dalam ya intinya nggak dalam kesusahan gitu, harapannya sih seperti itu. Jadi biar investasinya enak, kita harus punya mindset ya kini untuk nanti. Sedangkan apa sih bedanya yang konvensional sama syariah? Mungkin lebih ke Hmm. prinsip-prinsip ya. Kalau yang investasi secara general konvensional kan mereka tidak tidak mengindahkan lah prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Tapi kalau yang syariah, kita berinvestasi di suatu instrumen yang syariah yang memang sesuai prinsip-prinsip Islam ataupun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi bedanya sebenarnya antara yang satu tidak menganut, yang satu menganut gitu aja, Mas. Ya, ya, siap. Nah, ini dah menarik ya dari tadi informasi yang diberikan oleh Mbak Friska nih ya terkait investasi. Karena memang selama ini mindset mungkin ya Mbak orang awam, orang yang berinvestasi itu kaya ini ya. Atau orang itu lebih apa ya? Lebih milih yang instan nih Mbak, kayak Indomie Iya. gitu ya. Nyebut merek ini ya. Ya, lebih ke Memang pengennya instan-instan ini. iya, Makanya ya. sebenarnya investasi asal konsisten emang bakal bikin orang bisa sejahtera ya. Maksudnya kalau Iya, kaya mungkin masalah. relatif ya, tapi insya Allah Hmm. sejahtera secara finansial itu bisa tercapai asal konsisten. Cuma kan yang jadi Betul. tantangan terbesar orang karena pengen cepet-cepet atau mungkin buru-buru gitu ya, pengen muterin uangnya Hmm. segala macem. Jadi akhirnya kaidah konsistensi itu jadi tersingkirkan gitu. Padahal butuh waktu Hmm. nggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi mungkin bahkan lebih dari itu kita baru bisa merasakan indahnya ya berkah dari investasi itu sendiri. Masya Allah. Nah, ya berbicara investasi ya Mbak ya. Mungkin apa biar nggak salah nih ya teman-teman dari investor awam nih Mbak atau masyarakat awam ini ya. Karena memang kan tadi ya hanya investasi hanya ikut-ikutan nih atau yang kita kenal istilahnya FOMO ya Mbak ya. FOMO. Jadi ya ya nih gimana nih Mbak tipsnya agar teman-teman ini biar tertanam mindsetnya nih ya jangan hanya ikut-ikutan gitu. Nah itu gimana Mbak Iya, Friska kalau sebenarnya kunci utama menurutku ya untuk bisa meminimalisir investasi yang FOMO seperti itu, teman-teman harus double check ya. Double checknya ke siapa? Ya entah ke seseorang yang dianggap sudah lebih expert dibanding kita, hmm, atau mungkin ke entah itu forum atau situs yang memang sudah terpercaya gitu. Jadi ya. dari situ sebenarnya kita bisa lebih berpikir realistis ya. Kalau sekedar FOMO kan biasanya kita nggak mengkaidahkan tuh unsur-unsur realistis dan logiknya itu nggak Betul. ada di situ. Jadi Ya. asal bakbo aja gitu kalau orang Jawa bilang kan. Jadi untuk bisa meminimalisir hal-hal kayak gitu harus di double check entah ke individu yang sudah memang expert atau lebih dulu punya pengalaman lah di bidangnya, atau ke forum atau mungkin situs yang memang sudah terpercaya ya, entah itu mungkin Hmm. situsnya OJK, bursa, ataupun lembaga-lembaga yang terkait legalitas investasi. Karena hati-hati, banyak yang FOMO akhirnya ternyata malah ilegal, bodong. Yang Betul. belakangan ini kita tahulah Ya. rame ya. Nah, jangan sampai teman-teman di sini udah dikasih apa ya, wadah ya, maksudnya wadah di mana aja teknologi udah maju ya dimanfaatin gitu. Jadi nggak selalu nelan mentah-mentah ya, ditawarin A, tawarin B, wah ikut-ikutan katanya bisa muter duitnya cepet nih, cuannya cepet. Ya nggak perkara kayak gitu aja ya, kita ngobrol Betul, betul investasi, Mbak. jangan sampai lah jadi menutup realistis dan logika kita gitu. Siap. Ya betul ya menyinggung apa yang sedang viral ya Mbak ya belakangan ini yang Iya, sudah terungkap ya salah satu investasi kan sayang apa banget ya ya kalau di sampai terbawa. betul. Nah, itu tipsnya itu Mbak. Kata tadi kan harus ngecek dulu ya ke situs-situs web seperti OJK, mungkin IDX gitu ya Mbak ya.
pasar modal, apakah itu benar-benar sudah terdaftar nih ya. Nah, makanya kalau gimana ya Mbak Friska itu bisa membedakan nih antara oh ya itu benar-benar investasi nih dengan yang kemarin seperti binary option ya kita sebut aja seperti itu ya Iya. kemarin yang sempat rame. Nah itu kan bahkan itu sampai disupport tuh Mbak sama influencer gitu ya. Nah, itu bahkan sampai influencer ikut-ikutan gitu ya bahwa ini tuh investasi gitu ya. Padahal itu tidak ada aset under value-nya itu Mbak. Nah itu Iya. gimana nih biar nggak masyarakat awam gitu ya, apalagi yang kita yang mau memulai investasi gitu Mbak Friska biar Iya. tidak tertipu gitu. Gimana Mbak pembedanya nih? Yang membedakan sebenarnya antara instrumen investasi yang memang legal sama yang Hmm, ilegal ya, atau mungkin bodong, itu sebenarnya biasa dari iming-iming tingkat imbal hasil ya. Itu biasanya yang paling kentara oke. di situ. Rata-rata investasi yang berujung ilegal atau bahkan malah bodong itu biasanya fantastis, keluar-keluarnya ya, maksudnya di lapangan itu keluar-keluarnya fantastis banget gitu, returnnya bisa sampai sekian sekian sekian, taruh aja modal sebanyak mungkin pasti Hmm, cuan atau segala macem. Nah, nah kalau itu. udah ada tanda-tanda seperti itu harusnya udah dalam tanda kutip red flag ya, udah jadi Betul. bendera merah duluan tuh. Kok ada gitu, entah itu mau influencer atau individu atau bahkan teman kita sendiri, keluarga sendiri, bilang, oh ini pasti cuan nih, gede nih returnnya, bisa sampai sekian-sekian, apalagi kalau modalnya semakin gede, misal kayak gitu kan semangat ya, menggebu-gebu. Nah, itu udah jadi tanda-tanda awal, hati-hati gitu. Karena pada umumnya secara realistisnya ya, investasi instrumen apapun yang legal itu nggak pernah yang sampai menjanjikan atau bahkan keluar-keluar bisa cepet cuan atau segala macam gitu, enggak. Yang Hmm, legal ya, hmm. kecuali mungkin suku, kecuali deposito, nah itu udah pasti angkanya. Tapi di Fix ya luar Mbak ya. itu ya, di luar yang Hmm. fix return itu nggak ada yang berani menjanjikan. Bahkan aku pun misal berinvestasi di reksadana atau saham atau yang lainnya, nggak pernah bilang wah 1 tahun kalau kita beli saham itu pasti dapat sekian sekian, itu Tuh. nggak pernah. Nah, kecuali kita ngobrol suku, ngobrol deposito yang udah pasti fix angkanya, nah nggak masalah. Jadi dari situ aja sebenarnya udah bisa jadi pembeda di awal. Kemudian yang poin kedua mungkin teman-teman harus lebih ekstra jeli ya. Jelinya di sini manfaatin teknologi, manfaatin Mbak Google buat kepoin. Ketik nama Ya. instrumen investasinya apa nih yang ditawarin. Baca berita-berita, misal mau itu berita jeleknya, mau berita bagusnya, pokoknya sampai dapat fakta apakah ini sudah legal atau tidak di Indonesia. Atau paling gampangnya telepon CS-nya OJK. Kan OJK yang membawahi semua ya. Nah, Betul itu Mbak. telepon aja atau mungkin hubungi via email, kasih linknya ya, link Hmm. penawaran investasinya apa. Nanti biasanya pasti dibales gitu, apakah masih dalam proses legalitas atau bahkan ilegal sama sekali. Jadi menurutku dua dua poin itu tadi bisa membantu teman-teman ya untuk bisa meminimalisir mendaftarkan diri jadi korban investasi bodong. Betul. Karena sayang Jangan ya sampai, kemarin itu banyak iya, Mbak jangan ya sampai yang polos jadi banget korban. gitu. Benar. Ya, apalagi informasi sekarang kan lebih mudah ya. Informasi Iya, apapun mudah kita betul. dapatkan gitu ya. Betul. Oke, Mbak Karena Friska. gini mungkin Mas, aku mungkin Hmm. nambahin satu poin lagi ya. Kebanyakan masyarakat kita kan merasa modal kecil tapi pengen bisa ininya cepet gitu. Tuh. Bahkan ada yang udah jelas-jelas ketipu di investasi bodong. Pernah lah ada DM gitu ya dari netizen. Udah jelas-jelas tahu ketipu investasi bodong tapi tetap membela gitu. Cepet kok, tiap hari kita dapat sekian persen, bla 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 segala macam. Kalau aku invest di saham lama banget kalau dengan modal 500.000 misal kayak gitu. Nah, mindset kayak Hmm. gitu sebenarnya yang menjadi apa ya, calon-calon korban investasi bodong. Nah, jangan sampai teman-teman apa ya punya mindset seperti itu ya. Betul, Harapannya betul semoga Mbak. tidak. Ya, ya jadilah smart investor ya Mbak ya. Ya, Iya, jangan kalau selalu ngobrol, nerima gitu ya. iya, kalau ngobrol modal ya aku dulu juga memulai dengan ratusan ribu kok. Jadi apa Hmm. salahnya gitu memulai dengan modal kecil dulu gitu, nggak harus langsung besar dengan harapan juga langsung dapat cuan besar. Nggak, semua butuh proses sih kalau investasi Betul. tuh. Betul. Nah, berbicara dengan ini ya Pak, ya, instrumen investasi ya, tadi yang kita bahas. Nah,
Ini mungkin bisa dikasih gambaran dulu nih Kak Friska gitu ya. Kira-kira instrumen investasi syariah gitu ya. Yang ada itu apa saja sih Mbak? Biar Ya. teman-teman di sini paham nih gitu ya. Ya, kalau yang syariah, setauku produk perbankan deposito pun udah ada ya, yang syariah. Hmm. Kemudian kalau kita menilik ke pasar modal, saham syariah sudah ada, reksadana syariah sudah ada, Masya suku ya Allah. yang teman-teman sering dengar mungkin ST00 sekian gitu ya, semacam obligasi tapi yang versi syariah lah kita kita nyebutnya kayak gitu, itu juga Hmm. sudah ada. Kemudian bahkan belakangan kalau nggak salah udah ada muncul yang namanya P2P lending syariah. Nah, Jadi jadi teman-teman yang mau berinvestasi di produk syariah, aku rasa nggak perlu bingung ya, karena sudah ada hmm. banyak pilihan atau opsi instrumen yang bisa dimanfaatkan ya sebagai Ya. alternatif investasi. Menurutku itu ya, banyak dari beberapa tadi kalau diturunin lagi banyak lagi ya turunan-turunannya. Nah, dari beberapa instrumen investasi itu sih, Mbak Friska, mungkin boleh diperjelas lagi nih, Mbak. Mungkin teman-teman di sini masih awam gitu, Mbak. Ya, kira-kira investasi sukuk, saham, terus tadi ada P2P lending dan lain sebagainya itu apa sih pembedanya gitu, Mbak? Dan tingkat resikonya itu seperti apa gitu kira-kira? Iya, kalau ngobrolin tingkat risiko, mungkin memang beberapa instrumen ada yang low risk sama high risk, tapi Hmm, ya returnnya juga ngikutin ya, seimbang lah betul. maksudnya ya, cuma bisa kita minimalisir. Nah, biasanya kalau yang kategori low risk itu mungkin ya kayak produknya perbankan ya, yang syariah, entah itu depositonya. Kemudian suko itu juga masuk kategori low risk, jadi misal teman-teman yang nyari investasi tapi yang aman-aman aja deh gitu, yang nggak terlalu bikin jantungan kayak gitu ya atau deg-degan. Nah, itu mungkin Betul. cocok ya nyari yang seperti itu. Reksadana pun juga ada yang low risk ya, jenisnya mungkin lebih ke yang pasar uang ataupun pendapatan tetap, atau mungkin yang kekinian ya, milenial kan udah mulai kenal dengan istilah P2P lending, itu juga Hmm, mungkin bisa jadi alternatif juga ya, karena kan P2P lending kita kayak ngebiayain juga segala macem ya, ya sama kayak P2P konvensional, cuma ini sudah ada gitu yang syariahnya ternyata sudah syariah. ada. Mungkin kalau Iya. buat teman-teman yang nggak takut resiko gitu ya, yang agresif profil risikonya, nggak apa-apa cobain mungkin saham syariah, kan banyak banget ya saham syariah di Indonesia, jadi nggak perlu bingung juga nanti mau milihnya saham syariah seperti apa. Reksadana pun mungkin yang agresif, reksadana saham bisa, cuma kan bedanya kalau misal selain reksadana ya, selain reksadana Hmm. yang instrumen-instrumen tadi itu teman-teman kelola sendiri ya, artinya ya melakukan transaksi sendiri gitu ya, baik itu mungkin saham, kemudian suko, itu semua ya pembeliannya teman-teman sendiri gitu, nggak melalui perantara. Tapi mungkin kalau kita ngobrolin reksadana, ini biasanya alternatif nih buat teman-teman yang sibuk kerja misal, terus ilmunya katanya mungkin belum paham-paham banget misal, nah mungkin cocok di reksadana karena lewat perantara, dibantu sama manajer investasi. Jadi dana teman-teman ya dikelola gitu sama profesional. Jadi cocok nih misal buat temen di sini yang baru mau mulai, ngerasa sibuk dan ngerasa ilmunya belum mumpuni, ya cobain dulu dari reksadana sih, aku rasa nggak masalah. Terus sekarang udah banyak ya platform reksadana yang online ya, jadi nggak perlu Hmm. repot-repot datang ke pusat kota gitu ya, buat ke kantor nggak perlu. Oke, siap. Sangat banyak sekali ya Mbak ya sekarang untuk instrumen investasi dan memang itu sesuai dengan profil investor masing-masing ya. Kita Iya, mau yang high risk atau yang low risk gitu ya. Karena memang itu semua ada resiko dan keuntungannya masing-masing gitu ya. betul. Nah, mungkin sebelum berbicara terkait investasi gitu ya, dengan banyaknya instrumen investasi nih, Mbak. Karena kan ini kita bahas terkait pentingnya perencanaan keuangan nih untuk para Hmm. pemula. Ya, sepengetahuan Mbak Friska nih ya, sebagai apa ya, untuk menginformasikan atau memberi informasi kepada Hmm. masyarakat ya. Sebelum berinvestasi itu apa baiknya kita itu benar-benar perencanaan keuangan kita gitu ya, planning, financial planning gitu ya, tentunya yang
financial planning yang syariah, Mbak. Gitu. Iya. Mungkin boleh nih ngasih tipsnya ke Mbak Friska, apalagi nih Mbak Friska kan sudah meskipun menjadi seorang investor gitu ya, tapi juga tidak lupa nih sisi syariahnya, sisi agar mendapatkan keberkahannya sendiri, Mbak ya. Nah, dari Iya, kok cuan-cuannya itu tapi juga mencari cuan akhirat gini. insya Itu boleh Allah ya tetap diceritakan tetap nggak? di yatim mandiri ya, nyari cuannya Insya di Allah, Masya akhirat. Allah. Sudah berapa 7 tahun lebih ya Mbak ya? Alhamdulillah udah tahun Alhamdulillah. Ya ketujuh. Ya, semoga sama kayak istiqomah. investasi, harus Ya, konsisten. betul. Nah itu boleh Mbak, mungkin apa ya, diberikan penjelasan nih kepada teman-teman yang bergabung di sini terkait manajemen keuangan secara Islami nih, menurut versi Islam itu gimana sih Mbak Priska? Iya, kalau aku sebenarnya memang bukan seorang financial planner, tapi mungkin Ya, ya karena emak-emak ya, jadi mungkin nah betul. emang dituntut untuk belajar Hmm, juga ya, money management lah, manajemen keuangan keluarga minimal gitu. Kalau aku pribadi dulu, misal waktu awal mulai investasi, jujur aku belum belajar tentang finplan karena waktu itu mungkin masih kuliah ya, jadi usia ya, masih muda, belum merasa dalam tanda kutip belum merasa ada urgensi gitu ya untuk ya. ini finplan sendiri gitu. Jadi kalau dulu aku cuma konsisten buat nyisihin aja terus pendapatan yang ada, ya minimal 10% ada ditabungin ke rekening investasi. Sampai sekarang pun juga Oke. angka 10% itu tetap aku pegang minimal ya. Jadi kalau syukur-syukur bulan ini ada rezekinya lebih dari 10% bisa dimasukin ke rekening investasi, ya nggak apa-apa. Yang Oke. penting angka 10 ini udah kayak angka keramat buatku gitu, angka wajib Hmm. tiap bulan yang harus dimasukkan ke rekening investasi. Selain 2,5 ya, 2,5 Hmm. teman-teman potong untuk entah itu zakat ataupun yang lainnya, atau misal kayak aku ke yatim mandiri itu udah masuk alokasi lah, misal tiap bulan harus sekian 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 segala macam. Jadi yang penting 10% itu wajib ya, biar biar apa ya, untuk melatih konsisten ya. Lagi-lagi tuh memang susah ya, untuk bisa konsisten itu susah. Jadi kalau Hmm. nggak dipaksa dengan angka tertentu ya, minimal 10% itu tadi, aku rasa teman-teman akan susah. Misal kayak sisanya berapa deh bulan ini, susah, nggak bisa konsisten kalau kayak gitu. Bulan ini cuma ada sisa segini, nah jangan sampai sisa tapi justru di awal langsung dipotong-potong-potong. Misal aku tiap bulan ada pendapatan, langsung potong-potong sekian-sekian. Ya 10% masuk investasi, mungkin sisanya yang jelas dana kebutuhan sehari-hari pasti lebih dari 50% lah ya, katakan mungkin Hmm. sampai 60%. Nah, sisanya mungkin boleh tuh teman-teman alokasiin buat, kalau yang udah berkeluarga kayak aku, misal buat alokasi liburan anak-anak, atau mungkin sekadar buat makan di luar, intinya entertain ya, untuk hiburan Ya. keluarga kayak gitu. Mungkin 10% aku rasa cukup lah sebulan ya, 10 sampai 15% udah gede itu. Nah, sisanya tinggal teman-teman mau alokasiin kemana. Yang penting plot investasi udah aman, plot kebutuhan sehari-hari juga udah aman, plot hiburan kalau buat yang udah berkeluarga itu kayaknya wajib sih ya. Kalau udah Ya. berkeluarga itu Betul, Mbak. itu juga udah aman. Nah, tinggal sisanya terserah. Nanti biasanya kalau ada sisa, wah lumayan nih, nambah lagi ke rekening investasinya, atau mungkin mau dialokasikan ke yang lain juga boleh. Itu aku sih selama ini ngatur duitnya kurang lebih seperti itu. Yang penting Oke. minimal teman-teman harus ada konsisten 10% aja. Serius deh, kalau itu bisa berjalan setahun konsisten alias 12 bulan, insya Allah di tahun-tahun berikutnya bisa konsisten. Nih, ya, alhamdulillah gitu ya. Ya memang konsisten itu agak sulit ya, Mbak. Bukan Bagi yang agak memang lagi tuh, emang sulit sulit banget. gitu ya. Kadang tergoda dengan hal-hal yang memang ya itu nggak sesuai dengan perencanaan kita gitu, Mbak. Iya. Betul. Kadang ada masa-masa. Keinginan-keinginan ya Iya. lebih besar gitu. Nah, ini ya, Mbak, mungkin yang membedakan antara manajemen keuangan seperti biasa ditambah dengan manajemen keuangan Islami gitu ya. Itu ada mungkin sebagian fixed income ya bagi para pekerja nih atau pengusaha gitu ya. Yang apa dari pendapatannya itu mungkin dialihkan sebagian rezekinya untuk juga peduli nih ya Mbak ya kepada sesama gitu ya. Khususnya mungkin ya seperti di Yatim Mandiri ini kan merupakan lembaga amil zakat nih Mbak ya, lembaga Betul. filantropi Islam gitu ya.
dengan program-programnya yang memang untuk pemberdayaan anak-anak yatim di seluruh Indonesia gitu ya Mbak Priska. Ya itu Iya. sih nanti. Nah mungkin teman-teman di sini silahkan nanti mempersiapkan pertanyaan ya sambil kita diskusi ringan dulu juga. Nanti apa? Tadi kan sudah ini nih terkait dana ini Mbak. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan nih ya dari teman-teman gitu ya, teman-teman kantor atau Mas kalau investasi itu apakah boleh menggunakan dana apa ya, istilahnya ada dana darurat gitu ya Mbak ya, kalau di financial planning gitu ya. Nah itu gimana sih tipsnya kita agar bisa apa ya, investasi itu yang kita gunakan ini uang untuk dana darurat kah atau yang emang uang panas atau uang yang seperti apa nih Mbak Friska biar Iya. teman-teman paham nih di sini gitu. Ya, kalau pada umumnya sih ilmu-ilmu financial planning juga tidak menyarankan ya investasi Ya, pakai uang panas ya ibaratnya, apalagi dana darurat. Kalau sebisa mungkin sih emang dana darurat diemin aja ya di rekening tabungan. Maksudnya gini, takutnya orang berpikir, wah lumayan nih kalau diputar dulu. Nah, biasanya kan ya mikirnya betul. gitu ya, wah lumayan nih Hmm, daripada nganggur, putar dulu aja deh kayak gitu. Nah, menurutku sih kalau yang single mungkin nggak masalah ya, maksudnya single belum married mungkin masih ada keluarga orang tua kayak gitu, masih ada backup gitu misal ya, dalam yang paling parah-parahnya lah dalam otaknya masih ada backup. Tapi kalau misal kondisinya misal kayak aku udah berkeluarga, ada suami, udah punya anak, kayaknya kurang bijak ya kalau misal kita nekat nih mau pakai dana darurat daripada nganggur, puterin dulu, itu kayaknya kurang bijak. Jadi saranku hmm. tetap biarin aja di tabungan. Tapi kalau teman-teman yang single dan merasa dalam tanda kutip, wah ada backup ke orang tua misal kayak gitu ya, monggo-monggo aja sih, kembali lagi ya. Misal kayak aku dulu waktu masih single pun dana darurat ya sesekali nakal ya dipakai puterin gitu, tapi nggak lama-lama gitu karena takut ada apa-apa gimana nih, butuh duit kayak gitu. Jadi sebaiknya sih memang jangan ya, sebisa mungkin pakai uang dingin aja lah, seadanya Ya. berapa bisa disisihkan 10% itu ya udah itu aja gitu. Oke. Kalau dalam financial planning itu dana darurat penting nggak sih Mbak? Penting, Seharusnya dalam penting hidup banget sih. penting Apalagi ya. semakin bertambah umur ya, yang aku rasain ya. Mm-mm. Kalau zaman kuliah, kalau teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa, kita nggak begitu mikir ya dulu zaman kuliah dana darurat, karena kan masih ada orang tua, sakit juga masih ada orang tua yang ngebiayain, jadi belum mikir sampai ke arah dana darurat. Tapi seiring bertambah usia, biasanya kita udah mulai ada nih kesadaran, udah nggak ada yang nanggung, kita sendiri yang nanggung, jadi mau tidak mau harus ada ya dana darurat itu. Siap, siap. Nah ini ayo teman-teman silakan kalau yang tanya di ini ya Q&A ya. Jadi jangan ini silakan, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mbak Friska yang masuk gitu ya. Hmm. Bisa langsung ditanya jawab mungkin. Ini Iya. ada dari Mas Alex. Sebelumnya ada nih Mbak yang di atas tapi belum Hmm. di Q&A sebentar. Pertanyaannya itu kira-kira kita sebagai investor pemula gitu ya, diversifikasi instrumen investasi itu di berapa instrumen investasi sih Mbak, biar lebih apa ya tepat, biar nggak hanya di satu instrumen saja, mungkin boleh dikasih saran nih Mbak gitu. Iya. Kalau duitnya udah kayak sultan, Eh mungkin mau disebar Sultan ya. ke banyak pun lebih dari 5 instrumen, fine-fine aja. Tapi masalahnya Ah, kalau duit kita terbatas ya, kayak aku misal ya, tetap aja duit juga terbatas ya. Ya cukuplah mm-mm, mungkin ambil 2 sampai 3 instrumen aja buat diversifikasi. Misal, mm-mm, oh iya ada saham, misal oh ada juga nih tanah atau mungkin punya properti, atau ada juga nih emas atau mungkin reksadana gitu. Jadi tinggal kita melihat kemampuan finansial kita aja gitu. Kalau kita merasa bukan sultan ya nggak perlu sok-sokan semua dibeli ya, beli betul. ini beli itu sampai ngajuin pinjaman ke bank lah segala macem Ah, kan, seolah itu. kayaknya terlalu egois ya kalau untuk ukuran Mm-mm, finansial. Jadi kalau merasa uangnya terbatas, income-nya
masih banyak kebutuhan, menurutku 2 instrumen aja udah nggak masalah, 2 sampai 3 lah. Ya, 2 dulu juga nggak apa-apa gitu. Tinggal proporsinya nanti mau lebihin yang mana gitu. Oh, misal mau di saham lebih banyak, oh atau mungkin mau di emasnya lebih banyak, atau mau di reksadana lebih banyak. Tinggal nanti main apa ya, tektokan persentase aja, mau banyakkan di mana. Oke, siap. Jadi bisa ya untuk teman-teman yang masih mau belajar dan mungkin pendapatannya tidak sebanyak Sultan nih ya, bisa menginvestasikan ya, diversifikasi investasinya di 2 sampai 3 instrumen investasi gitu Iya, ya. diinvestasikan ke yatim mandiri semua juga boleh ya, Nah, investasi insya Allah itu akhirat. berkah itu, investasi abadi kalau itu Mbak ya. Karena Iya, memang udah itu. Returnnya abadi tuh, ngalir. returnnya abadi itu, pahalanya mengalir. Masya Allah. Amin, amin. Amin, insya Allah. Nah ini Mbak ada pertanyaan lagi nih, gitu ya. Hmm. Oke, Mbak, langkah yang tepat investasi saham untuk pemula itu bagaimana ya Mbak ya? Nah, boleh diberikan tanggapan Mbak Friska? Ya, Langkah yang tepat. langkah yang tepat untuk pemula adalah ikro dulu, baca, Ikro, Masya Allah itu belajar. penting. Ya, itu penting karena daripada langsung terjun, takutnya nanti malah spekulasi ya pas udah terjun. Betul. Jadi mending ambil waktu sebentar lah ya, beberapa hari, beberapa minggu buat ikro, buat baca, buat belajar. Minimal udah punya basic ilmunya ya, basicnya aja dulu ya, tentang instrumen tersebut atau produk tersebut ya, hajarnya itu maksudnya Ya. langsung praktik ya, praktik dengan modal kecil-kecilan dulu. Jadi langkah yang pertama tadi itu dulu, ilmunya dulu, minimal basic, udah praktik terjun langsung, modalnya kecil-kecilan dulu. Nanti biasanya sembari praktik kita bakal terus berkembang juga ya, ya berkembang untuk baca lagi, berkembang untuk makin detail lagi mempelajari produk itu. Terus nanti cari circle. Nah, ini yang penting, cari lingkungan atau circle yang sekiranya sefrekuensi nih, yang mereka juga sedang semangat-semangatnya belajar investasi. Tapi circle-nya yang lurus-lurus ya, bukan Ya. nyari forum atau yang isinya spekulan-spekulan atau bodong gitu kan. Banyak ya Ya. sekarang Betul Telegram, Mbak. WA, isinya grup-grup aneh-aneh lah kayak gitu. Nah, harus Benar. pinter-pinter juga screening. Karena yang namanya lingkungan, jujur itu mempengaruhi banget. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi mindset kita ke depannya, mempengaruhi motivasi kita. Kalau isinya orang positif, biasanya kita ikut-ikutan juga ya, nanti akan termotivasi. Itu yang aku lakukan dulu waktu di awal. Jadi pas awal-awal berinvestasi, langsung ya nyari forum atau komunitas yang sekiranya bisa saling menyemangati, saling belajar bareng, buat tetap apa ya, biar tetap punya motivasi. Karena biasanya kalau nggak ada lingkungan terdekat atau kita nggak punya circle kayak gitu, loyo, nggak Ya. ada ini Tidak lagi ada nih apa ya, motivasi gitu ya Mbak ya. iya nggak ada gregetnya Ya. lagi, nggak ada motivasinya. Jadi memang mau tidak mau itu butuh. Itu jujur Silker itu mungkin 70% ya berperan di perjalanan investasiku sih sejauh ini. Tanpa adanya lingkungan yang mendukung, agak berat juga bertahan di tengah-tengah keluarga. Keluargaku yang di Pekalongan hampir semua nggak ada yang kenal dunia investasi tentang ini ya, entah pasar modal atau yang lain. Jadi ya berat banget ya. Masya Allah. Benar itu Mbak. Oke. Ya memang kadang kalau kita awam gitu Mbak ya. Kadang itu kita daftar di Telegram itu kadang ada yang banyak yang memasukkan itu. Ini grup Ya, investasi apa gitu ya, hati-hati kok itu. tiba-tiba screenshot keuntungan yang besar gitu. Nah, itu sudah pasti Betul. patut dicurigai terlebih dahulu ya, ya. Betul. Jangan asal kita percaya gitu ya. Yang marak kan titip dana. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, itu Nggak ada investasi yang titip dana selain reksadana. betul. Nah, ini Mbak, ada pertanyaan dari Mas Alex nih, Mas Alex Mm, Ramadhani. Assalamualaikum Mbak Friska, mau tanya mm. bagaimana caranya kita tahu investasi itu syariah di saham. Nah, biar Oh tahu nih iya, teman-teman ya. gimana ciri-cirinya gitu ya Mbak ya. Kalau syariah, saham syariah, teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu repot.
itu dari DSN MUI ya, para ulama itu udah melakukan screening tiap 6 bulan sekali. Nah, kita Hmm. masyarakat lihatnya di mana? Oh, tenang, kita tinggal download aja hasil musyawarah para ulamanya. Di mana? Di Oke. websitenya idx.co.id bagian IDX Syariah. Nah, itu nanti ada yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Jangan dibalik ya, bukan Hmm. ISIS ya, tapi ISI. Nah, itu tinggal ISSI. teman-teman, iya betul, ISSI, teman-teman download, nanti udah muncul semua tuh saham syariah apa aja. Per Februari ini, tahun ini kalau nggak salah udah 475 ya, Wih, saham Masya yang Allah. udah dikategorikan syariah oleh para ulama di DSN MUI. Jadi pilihannya banyak ya, kita sebagai orang yang mau berinvestasi syariah nggak perlu bingung lagi, dilihat di situ Hmm. aja. Oke, siap Mbak. Nah mungkin ini Mbak ya, kalau di pasar perbankan, jadi kan instrumen perbankan itu kan antara yang syariah dengan yang konvensional itu kan dipisah tuh Mbak. Nah kalau di Hmm. pasar modal sendiri itu gimana Mbak? Apa terpisah atau seperti apa nih menurut pengertian Iya, Mbak Friska ini? kalau kalau di pasar modal satu pasar ya. Jadi kalau bedanya di perbankan Oke. kan pasarnya dipisah. Nah, bedanya Hmm. kalau di pasar modal kayak kita misal ke pasar tradisional itu satu kesatuan. Cuma bedanya kayak kita misal ngecek produk gitu ya, ngecek produk makanan di belakangnya ada halal atau enggak. Nah, ini kita ngecek belakangnya ada label syariah atau enggak. Nah, kayak gitu aja Hmm. sebenarnya. Pasarnya tetap satu, tapi sahamnya itu seolah-olah yang ada yang dilabelin syariah, ada yang tidak. Nah, itu yang konvensional sama yang syariah. Jadi ya pasarnya tetap satu kesatuan, cuma beda label harga gitu kalau kita bilang ya, ini label syariah atau tidaknya gitu. Oke, siap. Berarti sudah sangat jelas ya Mbak ya. Itu masih satu wadah gitu ya di Betul. instrumen pasar modal maupun yang biasa maupun yang syariah Hmm, gitu ya. Hanya saja ada beberapa indikator seperti ISSI gitu ya yang betul. membedakan itu Itu saham yang syariah atau memudahkan. enggak. Hmm, Ya, jadi jangan khawatir nih teman-teman yang memang ingin berinvestasi tapi tetap ini ingin mendapatkan keberkahannya juga gitu ya. ya, dapat cuan, dapat berkah. Betul, dapat cuan, dapat berkah ini, Mbak. Nah, mungkin ini ada yang mau bertanya, teman-teman langsung join nih sama Mbak Friska gitu ya. Boleh langsung salah satu mungkin ya dari ini sudah ada yang masuk nih. Bentar ya, Mbak. Oke, boleh dari Mas Aan Kunaifi, boleh bergabung. Bentar. Mana ini Mas Aan? Nah, oke, boleh Mas, Halo, boleh kenalan dulu Assalamualaikum. mungkin Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas Aan? Ya, saya dari Demak, Jawa Tengah. Masya Dari Allah, Demak, Jawa Jawa Tengah. Tengah Ini ini tetangganya tepatnya. Mbak Friska ya, sesama Jawa Tengah ini. Iya, iya. Saya mau bertanya, Mas Mujib. Oke, siap, boleh. Gimana nih? Ya, saya kan ini kan baru pemula ya investasi. Nah, seandainya ini ya, saya sudah 1 tahun investasi dan sudah ada penghasilan, apakah saya diwajibkan untuk berzakat investasi? Dan itu berapa persen dari keuntungan investasi yang akan dizakatkan? Dan Oke, saya alhamdulillah juga menjadi donatur dari Lasnas Yatim Mandiri. Seperti itu. hmm, Nah, oke, siap. pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 2, Mas Mujib. Nah, Oke, ini fenomena ini ya, fenomena NFT. Nah, kemarin ada Gozali Everyday, ada kripto, ada Ethereum. Nah, ini hukumnya seperti apa? Ini rencana ke depan sepertinya akan berkembang. Apakah ada kripto syariah? Apakah mungkin hukum kripto itu seperti apa? Nah, itu mungkin itu saja Mas Mujib. Terima kasih. oke, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Aan. Pertanyaannya sangat bagus ya. Mungkin Mbak Friska bisa menanggapi nih, Mbak, terkait pertanyaan dari Mbak Mas Aan tadi dua itu ya. Dari kira-kira apakah wajib untuk berzakat, berinfak gitu ya, di sedekah.
Kalau tipsnya Mbak Friska ini gimana nih? Selama ini yang sudah turun di pasar modal Indonesia gitu. Dan yang kedua terkait NFT dan lain-lain gitu. Boleh Mbak langsung. Oke. Boleh Ya, Mbak. suaraku gemang nggak ya? Suaraku gemang nggak ya? Soalnya tadi gemang. suara Iya, agak gemang nih. Iya, agak gemang nih. Mungkin di mute dulu kali. Mungkin di mute dulu kali. Ya, Oke, aku coba jawab ya. Aku Tadi coba jawab ya. terkait zakat itu kalau Terkait misal zakat itu kalau kasusnya misal kayak di saham kasusnya itu misal kayak di ada saham nisabnya itu sendiri. ada ya. nisabnya Jadi sendiri. biasanya kalau udah Jadi mencapai biasanya kalau udah mencapai setara 80 80 gram emas ya, gram kalau tidak emas ya. salah seingatku sih 80 gram ya nisabnya, dan udah di 1 tahun ya, di atas 1 tahun itu udah kena wajib zakat ya. Tapi kalau masih di bawah itu, total ini kita punya aset lah ya di saham, belum dikenai wajib zakat. Kalau misal di saham ya, aku baca-baca itu juga di Basnas ya, karena selama ini aku juga ngeluarin juga lewat situ juga kalau untuk zakat saham ataupun zakat-zakat yang lainnya. Jadi kalau untuk detail instrumen investasi lainnya, aku coba referensikan di websitenya Basnas langsung itu ada. Tapi kalau di saham itu 880 ya, 80 gram nisabnya kita kena wajib apa namanya zakatnya. Kemudian terkait kripto dan lain-lain, ini aku jadi ingat beberapa waktu lalu ngobrol langsung dengan apa namanya orang MUI ya, ibaratnya kayak gitu. Itu sebenarnya kedepannya masih akan terus dikaji ya. Beliau sih bilang, maksudnya saya orang MUI-nya itu bilang kalau memang kedepannya regulasi segala macamnya udah lebih jelas segala macam ya, tidak menutup kemungkinan mungkin MUI bisa mengeluarkan fatwa syariah atau sejenisnya. Jadi beliau itu menekankan ya, maksudnya seiring perkembangan kedepannya nanti seperti apa, MUI itu tidak menutup diri atau menutup kemungkinan ya, pasti nanti akan dikaji lagi. Kalau untuk sekarang mungkin belum ada ya fatwa terkait syariah seperti halnya pasar modal syariah atau saham syariah. Jadi mungkin masih terkesan ya agak abu-abu gitu. Nah, kalau kita sendiri kan tahulah kalau misal sesuatu yang masih abu-abu mungkin lebih baik tinggalin dulu aja. Misal cari amannya kayak gitu. Tapi ya ke depan kita juga pantau aja terus ya, karena kan MUI juga nggak nutup mata lah, mereka juga nanti akan mengikuti perkembangan regulasi dan lain-lainnya terkait aset-aset digital seperti kripto, NFT dan lainnya. Kalau memang semuanya udah jelas ya, kalau kata orang MUI-nya, yang nggak menutup kemungkinan nanti akan keluar fatwa seperti halnya pasar modal syariah kayak gitu. Tapi karena sejauh ini belum ada sejelas instrumen yang lain yang sudah ada fatwa syariahnya, ya mereka belum mengeluarkan fatwa syariah gitu. Jadi sebaiknya gimana kita ya menganut iman masing-masing aja sih ya. Kalau aku misal karena menganggap masih abu-abu, belum ada fatwa syariah atau yang lainnya, ya udah tinggalin dulu lah, cari amannya gitu. Ya betul Mbak. Karena memang pada prinsipnya ya Mbak ya, kalau sistem syariah itu kan baik dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya, kan lebih mudahnya itu kita menghindari maghrib ya. Iya, Kalau betul. singkatannya itu maisir, goror, dan goror, riba. ya. Nah, itu yang memang masih belum jelas gitu ya, ya mending kita tinggalkan. Karena kan memang investasi, apalagi investasi syariah ya, kita memang mengejar amannya gitu ya, nyaman. Orang investasi kan itu kan harus tenang ya Mbak ya. Betul, Jangan harus nyaman. kebalik. Betul, ketika kita investasi malah kita nggak tenang gitu ya. Tiap hari ngeliatin itu mungkin bursa gitu. Lagi judi ya. Nah, berbicara spekulan mungkin Mbak ya, spekulasi ya. Nah, itu kan memang kalau dalam hidup kita kan ini kan sama aja berspekulasi ya Mbak ya. Mau orang nikah itu kan juga bisa dibilang spekulasi gitu ya. Ini nanti nikahnya itu benar-benar bisa bertahan lama atau enggak gitu ya. Nah, sama halnya dengan di investasi gitu ya. Kalau menurut Mbak Friska nih, biar kita nggak salah mengartikan spekulasi gitu ya, spekulasi yang dibolehkan maupun yang dilarang itu seperti apa sih Mbak? Sepengetahuan Mbak Friska ini?
spekulasi apapun sebenarnya sih nggak boleh ya, maksudnya ya dilarang Oke. gitu, kita nggak boleh berspekulasi. Bahkan menurutku menikah itu sebenarnya ya kayak investasi, risikonya bisa Masya Allah. diminimalisir. Maksudnya Ya, kan ada ta'aruf dulu, ada proses sampai hitbah segala macem, itu kan contoh ya, misal alur dari kita meminimalisir risiko dari spekulasi nikah misal gitu. Investasi pun juga sama, biar kita nggak seolah-olah kayak beli kucing dalam karung, ya kita betul. mitigasi dulu, kita ta'arufan dulu sama produknya, kenalan apa nih produknya, pelajarin risikonya, sampai pas kita eksekusi itu benar-benar dengan full kesadaran kita gitu, nggak dalam sedang hipnotis atau yang lainnya gitu. Jadi kalau kita eksekusi dengan sadar ya sepenuhnya, dan tahu ya kenapa beli misal atau berinvestasi di produk tersebut, alasannya kenapa, aku rasa itu udah bisa menjauh ya dari hal yang sifatnya berspekulasi, karena kita pakai nalar, kita pakai ilmu untuk membeli ya atau memilih instrumen investasi itu tadi. Jadi menurutku spekulasi dalam makna apapun tetap nggak diperbolehkan sih. Misal hanya sekedar ikut-ikutan beli tapi nggak paham produknya, Betul. terus ya asal hajar aja gitu ya, orang bilang udah hajar aja katanya bakal naik kayak gitu, udah suruh beli kripto aja katanya ini naiknya kilat segala macem misal kayak gitu, itu udah jauh lebih berspekulasi ya dibandingkan orang nikah. Betul, Mbak. Ya namanya spekulan itu kan kadang ya kita nggak tahu tuh apa yang kita beli gitu ya, apa yang kita Betul, investasikan. Gitu. Sama kalau dalam istilah itu beli kucing dalam karung ya. Jangan sampai kita beli kucing betul, dalam karung, tidak mengenal apa itu produk yang kita beli, instrumen investasi benar, kita gitu ya. Jangan FOMO gitu ya istilahnya. Jangan ikut-ikutan iya, nih karena lagi tren betul, lagi tren, apalagi mungkin iming-iming teman-teman di kantor atau di luar gitu ya yang apa investasi saham pasti menguntungkan, padahal ya nggak seindah yang dibayangkan gitu ya. Pasti butuh betul, konsisten, butuh kesabaran gitu ya. Jangan benar. sampai apa ya kita benar nggak mengenal instrumen apapun itu yang akan kita investasikan gitu ya Mbak Friska ya. Betul, betul. Iya, itu yang paling susah sih konsisten. Aku pribadi kalau nggak ada ikhtiar buat konsisten dari 2010 sampai sekarang, mungkin sekarang nggak bakal ada di sini ya. Maksudnya tetap berinvestasi nggak mungkin gitu kalau Ya, awalnya udah nggak konsisten duluan. oke. Mungkin ini sih Mbak Friska, ini ada yang tanya lagi nih dari Mbak Dina Murcahyani. Nah, Kak Friska, untuk dana pendidikan anak, ya ini bagi yang sudah menikah ya, ini Mm. mungkin para mama-mama muda, ya. Pendidikan anak ini lebih baik masuk ke mana ya Kak? Terima kasih gitu ya. Maksudnya masuk ke instrumen investasi apa Iya, nih yang lebih aman gitu ya? betul. Boleh? Kalau saranku, pendapatku dari pengalamanku pribadi, misal anaknya masih kayak anakku ya, kecil-kecil, masih balita, kayak gitu kan masih panjang banget ya sekolahnya, taruh di instrumen yang agresif seperti saham, tapi yang memang sahamnya bagus-bagus ya, itu cocok-cocok Hmm. aja ya, dengan harapan nanti 10 tahun atau bahkan lebih ya, udah terkumpul capital gain-nya sama dividennya. Tapi kalau misal anaknya mau sekolah tinggal 3 sampai 4 tahun lagi nih, nggak yang panjang-panjang banget. Ya mungkin cari instrumen investasi yang agak moderate ya, mungkin taruh di reksadana. Mungkin reksadananya boleh yang campuran atau mungkin reksadana yang fix ya, mungkin kayak obligasi, kayak gitu juga boleh nggak apa-apa. Atau beliin aja suku ya kalau misal memang sekolahnya tinggal hitungan tahun ya, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Tapi kalau yang masih panjang banget, taruh di yang instrumen agresif nggak masalah ya, reksadana saham. Kemudian mungkin sahamnya langsung, tinggal nanti milih-milih sahamnya itu yang harus selektif. Itu kalau dari pengalamanku sih. Oke, siap. Ya itu ya teman-teman, semoga Hmm. menjawab ya Mbak Mm-mm. Dina ya, karena memang kembali lagi ya itu nyamannya teman-teman nih atau investor calon investor ini mau ditaruh Iya, di instrumen mana. Kalau memang itu iya, takut gitu ya, merasa nyaman ya tidak apa-apa, kita taruh di yang pasti-pasti aja nih di sukuk bener.
atau di Investasi itu reksadana. apa kayak nyari jodoh ya, ya harus nyaman Betul, memang. betul. Mbak Friska tadi kan sempat bilang nih Mbak Friska terkait saham. Saham itu tadi nyebutkan antara ada dividen, ada capital gain, itu mungkin bisa dijelaskan nih Mbak di keuntungan di saham itu, kita sebagai investor saham itu apa saja sih Mbak? Bagi mungkin teman-teman yang masih belum paham nih dan mengenal terkait saham gitu. Iya, keuntungan di saham itu sebenarnya persis kayak kita orang dagang ya. Ada kita ngambil selisih keuntungan dari selisih harga jual kurangin harga beli, itu semua pasti ada kan ya dalam unsur bisnis. Perdagangan dari zaman Nabi Muhammad pun juga sudah ada ya, capital gain itu istilahnya, ngambil selisih gitu. Nah, itu yang kita dapatkan dari ketika teman-teman nanti berinvestasi saham, capital gain. Tapi di saham teman-teman ketambahan satu lagi, dividen. Nah, dividen ini yang dalam dunia perdagangan retail biasa ya, atau real, ini yang nggak kita dapetin. Tapi kalau di saham, teman-teman tuh ibaratnya kayak dapet bonus THR dari perusahaan. Misal nih, misal aku beli Bank Syariah Indonesia, BSI. Nah, BSI misal tiap tahun bagi-bagi dividen karena dia punya laba, ya, kinerjanya bagus, tiap tahun menghasilkan laba nih misal, terus dia bagi-bagi dividen ke investornya. Nah, itu kita dapat kecipratan. Jadi walaupun kita mungkin cuma punya 5 lot sahamnya Bank Syariah Indonesia nih misal, kan ATM-nya punya misal, terus rekeningnya punya, ya kenapa juga nggak beli sahamnya juga misal gitu. Nah, kita bakal dapat ya proporsional sesuai dengan lot yang kita punya. Yang punya 100 lot otomatis akan dapat lebih banyak. Yang punya 1000 lot ya otomatis akan lebih banyak. Intinya proporsional. Kita punya cuma lot ya dapat dividennya ya senilai dikalikan 5 lot kita punya ya. Nominalnya memang kecil-kecil ya, tapi kalau kita nabung sahamnya udah sampai banyak lot kan lumayan ya, bisa jadi passive income. Ya, artinya kita di masa tua nanti harapannya kan bisa hidup tuh dari passive income. Kalau orang zaman dulu mungkin kayak orang tuaku karena udah almarhum ya, misal pemikiran mereka, punya kos-kosan biar ada passive income pas udah tua, misal kayak gitu. Nah, kita juga sama investor saham bisa mengharapkan passive income-nya dari dividen. Harapanku pun, mimpiku kalau udah masuk usia-usia pensiun gitu ya udah bisa ngerasain lah hidup dari dividennya saham misal kayak gitu. Jadi itulah tujuan kita berinvestasi ya, untuk nanti masa depannya biar enak gitu. Nah, ini berbicara investasi saham mungkin atau instrumen investasi apapun ya Mbak, kita amannya gitu ya sebagai investor pemula. Kira-kira itu ketika kita memutuskan untuk memutuskan untuk memilih salah satu instrumen investasi misal di saham, nah itu berapa lama sih Mbak itu amannya gitu ya, karena kan masyarakat awam ini masih bingung gitu ya, atau investor pemula masih bingung, kira-kira berapa lama harus saya hold ini atau harus saya tahan gitu ya untuk benar-benar mendapatkan hasilnya. Nah itu gimana Mbak? Kalau berapa lamanya biasanya disesuaikan dengan tujuan investasinya. Itu pun kalau misal kita orangnya sabaran ya, misal aku ada investasi targetnya itu masih nanti buat anakku sekolah ya, berarti masih 10 tahun lah ya, jadi mungkin bakal aku jual ketika mendekati udah 10 tahun itu. Tapi kalau semisal di tengah jalan ada yang nggak beres nih, misal contohnya misal di saham gitu udah sampai 5 tahun terus tapi kok kayaknya kinerjanya ngandet gitu, kinerja perusahaannya ya misalnya contohnya. Nah itu boleh kita pertimbangkan, jual dulu apa harus tetap nunggu 10 tahun, ya nggak usah terlalu idealis. Kalau memang sudah ada perubahan kinerja, maksudnya perubahan ke yang tidak baik ya nggak apa-apa, kita jual dulu, toh juga 5 tahun misal udah ada untung ya paling berkurang doang ya untungnya, nggak sampai misal rugi misal kayak gitu. Jadi nggak ada angka atau periode tertentu yang saklek yang harus dijadikan patokan, karena disesuaikan dengan tujuan investasinya. Kalau misal hanya tujuan investasinya buat naik haji 5 tahun lagi buat ngelunasin misal kayak gitu, ya jual aja pas misal udah mendekati 5 tahun ya. Atau mungkin hanya sekedar mau buat 1 tahun ke depan buat renovasi rumah, ya udah jual aja kalau udah setahun. Jadi sesuaikan aja dengan tujuan awal niatnya
hasil investasinya itu mau dipakai buat apa. Itu lebih enak kita ngaturnya. Oke, siap. Sangat apa ya, banyak ilmu yang kita ambil nih dari Mbak Friska gitu ya. Nah, kalau kita, ini ada yang tanya Kak, kalau mau buka atau berinvestasi di instrumen pasar modal syariah, itu caranya gimana gitu? Nah, boleh dijelaskan Kak Friska? Ya, kalau misal mau belinya saham syariah, berarti teman-teman harus punya rekening saham syariah dulu ya. Sama kayak teman-teman mungkin mau buka rekening tabungan syariah kan ke bank syariah. Nah, kalau ini teman-teman harus ke perusahaan sekuritas yang punya fasilitas syariah online trading sistemnya ya. Jadi ada sistem yang khusus untuk saham-saham syariah. Memang belum banyak sih, ada sekitar 18 kalau tidak salah, tapi ya lumayan ya, 18 kan kita butuhnya satu doang ya. Satu akun aja. Nah, alangkah awalnya dari situ. Biasanya dalam satu akun itu di zaman sekarang udah nempel juga reksadana ya, reksadana yang syariah juga bisa teman-teman pilih dari satu aplikasi itu. Kalau misal mau belinya suku, ya teman-teman tinggal cari aja ibaratnya itu mitra ya, mitra penjualannya dari mana aja. Biasanya kalau teman-teman mau belinya suku, ada yang ditawarin melalui bank syariah, ada yang ditawarin melalui lembaga-lembaga syariah. Nah, harus buka akun dulu otomatis juga ya di lembaga tersebut kalau misal mau belinya suku ya, yang produk syariah juga. Atau mungkin instrumen lainnya ya rata-rata pasti harus punya akun dulu ya, alias buka akun dulu di perusahaan terkait ya, yang mereka membuka jasa penjualan produk syariah tersebut. P2P lending syariah pun ya harus punya akunnya dulu ya di perusahaan P2P-nya tersebut. Mau deposito yang syariah ya minimal juga harus punya rekeningnya dulu di bank syariah tersebut. Jadi mulainya ya harus dengan punya akun dulu. Tinggal selebihnya kan top up aja ya, top up modalnya. Betul. Nah, itu kalau kita buka rekening itu berapa Kak minimal? Nah, kalau sekarang misal bingung. saham, reksadana kayak gitu rata-rata 100.000 udah bisa. Tapi kalau suko itu minimal pembelian 1 juta. Jadi otomatis ya waktu buka akun paling nggak ya 1 juta ada ya gitu. Jadi nggak terlalu mahal sih kalau bahasa milenial sekarang tuh apa, affordable gitu ya, harganya affordable gitu. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin ya ramah di kantong dia. Ya, kantongable ya. Kita mulai belajar juga. Kantongable. Ya, silakan teman-teman. Mungkin masih ada waktu ini 5 menit lagi ya. Silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh nih. Ini mungkin ada yang belum kejawab. Nah, ini mungkin pengikutnya ngerti saham ini, Kak. Gimana pendapatnya Kak Friska terkait saham Unilever nih yang isunya mau go private, Masa Allah. Nah, ini mungkin teman-teman kurang paham ya apa itu. Kalau yang lain yang belum terjun mungkin bingung ya, tapi kalau yang jadi investor sebenarnya nggak cuma hanya Unilever ya, banyak saham-saham yang bikin galau-galau nggak jelas kayak gitu ya. Sebenarnya sih balik lagi ke tujuan awal waktu beli instrumen tersebut ya. Dalam hal ini mungkin saham apapun itu, ketika udah dengan kesadaran penuh beli saham itu tanpa FOMO dan tahu tujuannya itu untuk jangka pendek atau jangka panjang, harusnya bisa nggak galau ya. Kalau misal memang niatnya hanya untuk jangka pendek atau istilahnya trading ya, harus disiplin ya. Misal nggak sesuai teknikalnya harus cut loss atau segala macam. Tapi kalau yang mau buat jangka panjang harus pantau terus ya kinerjanya. Kalau memang bagus, layak dipertahankan ya di hold, nggak masalah ya. Kalaupun ternyata menurut kacamatanya si investor udah kurang menarik atau segala macem, mau take profit duluan atau mau cut loss juga silahkan gitu. Intinya karena waktu beli itu udah sadar secara penuh, nggak dihasut segala macem ya, saat dia galau ataupun mau mengeksekusi jual atau segala macem juga nggak ada paksaan dari yang lain juga ya, atas kesadaran diri sendiri juga gitu. Jadi nggak ada istilah kita bakal saling nyalahin analis A, nyalahin analis B atau segala macam. Padahal tangan kita sendiri gitu ibaratnya yang melakukan eksekusi. Jadi bijaknya sih seperti itu sebagai investor.
Siap Mbak Friska, itu sangat apa ya, banyak masukan gitu ya. Terutama memang apapun gitu ya, sekali lagi apapun yang mau teman-teman rencanakan keuangan untuk masa depan gitu ya, instrumen apapun yang kita pilih itu benar-benar harus kita ketahui tuh ya. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan tren gitu ya. Nah, kalau di saham pun kita harus benar-benar ngerti ya Mbak Friska ya, itu Iya. apa, perusahaan itu fundamentalnya seperti apa gitu ya kan. Kalau kita yang kita kenalkan kalau dalam analisa saham kan yang paling populer teknikal, kalau enggak fundamental gitu ya Mbak. Fundamental. Fundamental. Ya. Kalau dalam artian fundamental kan Ya. harus ngerti laporan keuangannya, itu bisnis prosesnya itu seperti apa gitu ya. Manajemennya itu seperti apa biar benar-benar Nanti kita bisa terhindar lah dari yang namanya galau atau segala macam. Ya kalau dalam hal urusan investasi aja harus sholat istikharah, ya gimana gitu ya. Masya Allah, bener itu Maksudnya Mbak. ini sesuatu yang bisa kita pelajari risikonya segala macam. Ya masa harus sampai kita istikharah ke Allah gitu misalnya, nah, kayaknya lucu aja gitu. Jadi jangan sampai lah teman-teman sesama investor yang sudah dewasa, asal banyak mau membaca aja sedikit, pasti bisa meminimalisir galau-galau gak jelasnya dikarenakan investasi. Iya, siap. Nah, karena ini sudah waktunya pukul 8 nih, Mbak. Mungkin ada tips tadi kan Mbak Friska nih menyarankan bahwa ikro nih ya, awal kita sebelum terjun nih ke dunia investasi gitu ya, ikro, baca-baca gitu ya. Ada rekomendasi Kak untuk buku yang bisa dibaca teman-teman nih biar ada pegangan gitu ya? Iya, kalau buku mungkin ya bukuku bisa ya, yang judulnya Yuk Belajar Saham untuk Pemula bareng teman-teman komunitas ISP juga ya, di Gramedia pun banyak. Selain itu banyak sebenarnya sih buku-buku ilmu pasar modal yang basic banget ya, yang bisa jadi referensi teman-teman. Di gramedia.com aja coba ngecek, itu pasti langsung banyak muncul ya. Hampir semua mungkin aku rekomendasiin, nggak apa-apa ya, namanya juga ilmu-ilmu basic. Atau baca aja di highlight 1-13 di Ngerti Saham pun semua udah dirangkum, udah kayak satu buku ya. Kalau teman-teman biasa buka sosmed, buka aja dari situ juga nggak masalah. Siap, terima kasih ya teman-teman, itu ya tipsnya dari Mbak Friska. Silakan perbanyak baca apapun itu ya terkait dunia investasi, pasar modal syariah dan mungkin ini satu kali pertanyaan penutup Mbak Friska di malam hari ini ya. Nah, ini ada yang tanya dari Mbak Khairun Nisa gitu ya. Ilmu bandarmologi itu berpengaruh pada pergerakan saham nggak sih Kak? Ini mungkin ya sudah pernah belajar ini. Iya. Sampai tahu. Sebenarnya ya, kalau di kancah internasional atau kancah pasar global itu nggak ada sih ilmu semacam bandarmologi, itu nggak ada ya kalau di luar negeri. Mungkin itu hanya pengembangan ilmu dari orang-orang Indonesia aja sih kalau aku lihat, karena di literatur, jurnal atau segala macam di luar negeri setahuku nggak ada. Aku belum menemukan sih ada signifikansi atau mungkin relevansi ya antara istilah bandarmologi. Itu pun istilahnya hanya di Indonesia, sekalipun di negara maju seperti Amerika dan lainnya nggak ada istilah seperti itu. Jadi menurutku belum ada fakta ilmiah yang menyatakan itu ada signifikansi ke pergerakan harga saham. Oke, dia menjawab ya. Jadi belum ada fakta ilmiah bahwa bandarmologi itu bisa mempengaruhi pergerakan dari itu diciptakan hanya di Indonesia aja. Betul. Istilahnya kalau orang-orang investor kakap ini bilangnya ya saham gorengan atau sedang digoreng gitu Mbak ya. Nah gitu. Ya ini mungkin closing statement ya Mbak, karena waktunya sudah cukup gitu ya, jam 8. Ini sudah banyak nih insight yang kita dapat dari Mbak Friska ya, khususnya bagi teman-teman investor yang mau memulai investasi nih ya. Itu mungkin ada tips nih Mbak bagi teman-teman investor pemula atau investasi pemula yang mau berinvestasi ini. Boleh Mbak Friska? Tipsku, teman-teman harus selalu usahakan ya punya tujuan finansial
yang jelas ya, dan target return dari sebuah investasi juga yang terukur ya, artinya ya nggak sekedar ngalir-ngalir aja. Itu kalau mau bisa survive ya, maksudnya biar bisa konsisten lama. Selama kita punya tujuan itu, kita akan punya motivasi ya buat terus investasi, karena pasti bakal mikir, wah ini tujuan 1, 2, 3, gimana cara mencapainya. Kalau hanya dengan menabung, kayaknya udah nggak relevan ya, nggak bisa menambahkan lah nilai uang Betul. kita. Jadi mau tidak mau, menabung jalan, investasi juga harus diimbangi. Jadi tujuan finansial kita insya Allah bisa tercapai semua. Jadi harus selalu punya tujuan finansial yang jelas, apapun itu tujuan finansialnya ya, entah beli rumah, beli motor, mobil, segala macam, dan target returnnya juga yang terukur ya, artinya yang realistis, nggak usah yang terlalu idealis, pengen cuan setahun 100%, setahun bisa sampai muterin ratusan persen. Nah, jadilah manusia yang lebih realistis, apalagi dalam dunia investasi, semua harus serba logik ya. Realistis. Harus realistis. Jangan greedy ya, Mbak ya. Ya, jadi itu aja paling saranku buat teman-teman pemula. Oke, tentunya juga ditambah dengan agar lebih berkah lagi, ini ya, menyisihkan dana kita gitu ya, untuk kepada yang membutuhkan gitu ya, kepada lembaga-lembaga amil zakat, tetangga kita mungkin ya, kanan kiri yang membutuhkan. Itu sih teman-teman ya. Terima kasih Mbak Friska pada malam hari ini, sangat luar biasa ya pembahasannya. Ya semoga ini bukan terakhir kalinya Mbak Friska kita ketemu. Insya Allah semoga di lain kesempatan nanti kita ya bisa berkolaborasi bisa lagi. Offline ya ke Surabaya habis Nah, kita tunggu ini Mbak nanti. Insya Allah welcome. Nanti kalau pas ke Surabaya aku kabar-kabar deh. Siap Mbak Friska. Karena memang mungkin beberapa rekan-rekan karena beberapa kali itu ngikutin Mbak Friska sih ke belakang dulu itu sebagai investor saham pemula itu. Ada mungkin rekanku yang kenal juga sama Mbak Friska gitu ya. Siap. Kabar-kabar aja ya Mbak ya kalau di Surabaya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Friska. Ya, semoga berkah atas sharing pada hari ini. Ya, semoga terus istiqomah nih Mbak kita dalam hal kebaikan gitu ya. Amin. Kita doakan juga Mbak Friska tetap istiqomah menjadi donatur yatim mandiri. Insya Allah. Abadilah. Amin. Sampai akhir hayat. Amin. Oke, terima kasih Mbak Friska ilmu-ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.